told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Halo Jo, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Di video ini Mimin mau ngelanjutin lagi nih pembahasan alur cerita Donghua BTTH versi novel part ke-7. Seperti biasa, karena di dalam video ini adalah alur cerita yang Mimin rangkum dari novel, jadi kemungkinan alur ceritanya bakalan sedikit beda sama alur cerita versi Donghua nantinya. Tapi inti ceritanya pasti tetap sama kok. Sedangkan untuk animasi juga pasti berbeda, karena belum rilis juga dari pihak studionya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin simak dulu pembahasan part 6 sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Sampai sini Mimin rasa kalian sudah paham ya isi di dalam video nantinya. Oke lah, jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah berhasil membangkitkan Yalau dan membereskan masalah Sekte Shio, serta menyerahkan masalah mempersiapkan pasukan untuk dibawa kembali ke wilayah kerajaan Chiama kepada Xioli, Xiaoyan lantas bergegas menuju Akademi Dalam bersama Ratu Medusa. Kali ini Ratu Medusa tidak bersembunyi, melainkan terbang di samping Xiaoyan. Tidak butuh waktu lama, Xiaoyan dan Ratu Medusa akhirnya sampai di halaman dalam. Mereka segera menuju ruangan pribadi Tetua Su. Betapa terkejutnya Susian melihat Ratu Medusa memasuki ruangannya. Wajahnya menjadi sangat serius. Bagaimanapun juga, wanita di samping Xiaoyan ini selalu membuat Tetua Su merasakan bahaya. Melihat ekspresi Tetua Su, Xiaoyan tertawa. Tetua pertama, Anda tidak perlu khawatir. Aku sudah menyelesaikan masalah antara kami berdua. Mendengarkan hal itu, ekspresi Tetua Su perlahan-lahan membaik. Dia juga menarik nafas lega. Tapi dia tetap waspada. Pikirannya terus fokus kepada Ratu Medusa. Tetua Su kemudian menghampiri Xiaoyan. Kamu telah menghilang selama beberapa bulan. Jika bukan karena aku sangat yakin dengan kemampuanmu saat ini, mungkin aku sudah lama berpikir kalau dirimu tewas di tangan para praktisi wilayah sudut hitam. Xiaoyan tersenyum, dia perlahan duduk. Tetua pertama tidak perlu berbohong. Bagaimana mungkin Akademi Dalam tidak mengetahui saat aku membuat kekacauan di wilayah sudut hitam? Ucapan Xiaoyan membuat Susian terkejut sejenak. Kemudian dia tertawa. Anak kecil, kamu memang bukan orang biasa. Dalam waktu singkat mampu menguasai kota Feng, membuat lelang pil yang sangat besar, sehingga menarik perhatian lebih dari setengah wilayah sudut hitam. Akademi Dalam secara alami harus memperhatikan hal tersebut. Xiaoyan mengangguk mendengarkan Tetua Su. Pada dasarnya, Akademi Dalam selama ini selalu waspada terhadap wilayah sudut hitam. Bahkan selama ini para tetua Akademi Dalam tidak pernah mengizinkan faksi manapun menempati kota Feng. Tapi karena hubungan Xiaoyan dan halaman dalam sangat baik, kota itu saat ini menjadi milik Sekte Shio. Meskipun demikian, beberapa masalah harus terus dipantau. Tetua Su dan para tetua lainnya tidak ingin mengambil resiko keselamatan Akademi Qianan. Susian kemudian melirik Xiaoyan dan bertanya, apa yang saat ini akan direncanakan Xiaoyan? Melihat dari tanggal dan tahun Xiaoyan masuk ke dalam akademi, dia pada dasarnya masihlah menjadi murid Akademi Dalam. Menurut Xiaoyan, meski dia saat ini masihlah menjadi murid Akademi Dalam, tapi dengan level dan tingkat kekuatannya, berada di Akademi Dalam tidaklah memberikan banyak manfaat untuknya, sehingga dia memutuskan untuk segera kembali ke wilayah kerajaan Chiama dalam waktu 2 bulan lagi. Terlebih lagi, Xiaoyan juga telah meninggalkan kerajaan Chiama selama 3 tahun. Meski sempat terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan akan segera kembali dalam waktu singkat,
Tapi Susian pada dasarnya tidaklah bisa mencegah niat tersebut. Dia hanya berpesan untuk selalu berhati-hati setiap kali mengambil keputusan. Terlebih lagi, Sekte Yunlan memiliki Yunsan yang berada di ranah Dozong. Jika Xiaoyan bertindak nekat, kemungkinan hanya akan membuang nyawanya saja. Melihat kekhawatiran yang tulus di mata Susian membuat Xiaoyan sedikit terharu. Dia segera berdiri dan memberikan hormat kepadanya. Semua bantuan yang diberikan Tetua Su kepadanya selama berada di halaman dalam adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Susian tertawa. "Kenapa kamu menatapku seperti ini? Kamu adalah siswa dari Akademi Dalam. Semua yang kamu dapatkan berada di bawah tanggung jawabku. Aku benar-benar iri kepada Yao Chen. Dia sangat beruntung bisa memiliki murid sepertimu. Jika keputusanmu sudah bulat ingin segera pergi ke wilayah kerajaan Ciyama, lalu adakah sesuatu yang bisa aku bantu?" Mendengarkan Tetua Su menawarkan bantuan, Xiaoyan lantas segera mengutarakan niatnya yang sebenarnya, di mana dia meminta bantuan Tetua Su untuk menjaga Sekte Xiu selama kepergiannya. Pasalnya, kota Feng adalah tempat dengan banyak sekali sumber daya, sehingga menjadi incaran banyak faksi. Kepergian Xiaoyan dari wilayah Sudut Hitam nantinya pasti akan menimbulkan konflik di kota tersebut. Bahkan kemungkinan kota Feng itu akan jatuh ke tangan faksi lain dalam waktu singkat. Meski pada awalnya Tetua Su sempat ragu untuk menyanggupinya, dengan alasan bahwa dirinya adalah salah satu tetua dari Akademi Dalam. Namun, dikarenakan Akademi Dalam saat ini bergantung kepada Xiaoyan untuk terus mengisi energi api di pagoda pemurnian Qi, Tetua Su lantas menyetujui permintaan tersebut. Setelah masalah keamanan Sekte Xiu teratasi, Xiaoyan perlahan meninggalkan ruangan Tetua Su. Dia menatap langit, menghembuskan nafas lega. Medusa mengikutinya seperti bayangan. Wajahnya selalu dingin, tapi memiliki pesona yang luar biasa. Selalu diam tanpa banyak bicara. Xiaoyan kemudian mengajak Ratu Medusa untuk melihat situasi gerbang Pan. Sudah berbulan-bulan dia tidak melihat kelompoknya. Kemunculan Xiaoyan di gerbang Pan secara alami membuat seluruh anggota gerbang Pan bersorak gembira. Seluruh anggota yang tak terhitung jumlahnya langsung menghampiri Xiaoyan. Tujuan mereka hanya ingin melihat pemimpin misterius yang hampir tidak bisa mereka lihat selama ini. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan dan Xiao Yu segera menyambut kedatangan Xiaoyan dan membawanya ke ruangan pertemuan. Xiaoyan tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka kedatangannya akan menimbulkan keributan yang luar biasa seperti ini. Lin Yan duduk di samping Xiaoyan. "Lagi-lagi kamu menghilang selama beberapa bulan. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Xiaoyan diam sejenak. Matanya memandang seluruh orang. Dia berkata dengan sangat tenang. "Kali ini aku akan memberitahu kalian bahwa aku mungkin akan segera meninggalkan Akademi Dalam dan kembali ke wilayah kerajaan Ciyama 2 bulan lagi." Suasana gembira seketika berubah menjadi diam saat mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu tentang masa lalu Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka secara alami bisa menebak bahwa Xiaoyan kembali ke wilayah kerajaan Ciyama untuk balas dendam. Setelah terdiam cukup lama, baik Hu Jia dan Wu Hou berbicara secara bersamaan. Mereka berdua menawarkan diri untuk ikut bersama Xiaoyan. Meskipun sempat terkejut melihat reaksi mereka, tapi Xiaoyan menolak tawaran Wu Hou dan Hu Jia. Pasalnya pertempurannya kali ini sangat beresiko. Terlebih lagi, kekuatan Sekte Yunlan sangat sulit untuk diprediksi. Tidak lebih lemah dari para praktisi yang sebelumnya dibawa oleh Han Feng untuk menyerang halaman dalam. Penolakan Xiaoyan seketika membuat Hu Jia dan Wu Hou menjadi murung. Mereka pada dasarnya mengerti bahwa pertarungan nantinya akan menentukan nasib Xiaoyan. Sebagai seorang teman yang berjuang bersama-sama ketika baru memasuki Akademi Dalam, bagaimana mungkin Wu Hou dan Hu Jia diam saja melihat ketua kelompoknya dalam masalah besar, terlebih lagi menyangkut nyawanya. Lin Yan kemudian angkat bicara. Dirinya saat ini bukan lagi murid Akademi Cianan. Meskipun statusnya saat ini adalah tetua akademi, tapi dia memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun yang dia inginkan. Terlebih lagi, saat itu dia pernah berjanji untuk ikut bersama Xiaoyan ke wilayah kerajaan Ciyama, sehingga Lin Yan memaksa Xiaoyan untuk membawanya pergi bersama. Secara bersamaan Lin Yan mengatakan keinginannya.
Zian tiba-tiba memasuki ruangan. Dia juga bertekad untuk ikut bersama Xiaoyan. Terlebih lagi, Xiaoyan masihlah memiliki hutang pil transformasi tubuh kepadanya. Dengan alasan itu, Zian juga memaksa Xiaoyan untuk membawanya pergi bersama. Melihat wajah Zian dan Lin Yan, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Meskipun misi nantinya sangat berbahaya, tapi dengan kekuatan Zian dan Lin Yan yang saat ini sudah berada di ranah doang, Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Sehingga dia setuju jika kedua rekannya ini ikut bersamanya. Xiaoyan kemudian mengalihkan pembicaraan dan mulai membahas sekte Xiao yang dia dirikan di kota Feng. Dikarenakan para siswa yang lulus dari akademi dalam tidak memiliki tujuan, Xiaoyan menawarkan kepada mereka untuk bergabung dengan sekte Xiao. Wajah Hujia dan Wu Hao tiba-tiba menjadi sangat serius setelah mendengarkan tawaran Xiaoyan. Bergabung dengan sekte Xiao, apakah ini pantas? Sekte Xiao didirikan di wilayah sudut hitam. Hal itu bisa dianggap sebagai faksi. Kamu juga harus mengerti wilayah sudut hitam selalu menjadi tempat yang tabu bagi para murid halaman dalam. Xiaoyan tertawa mendengarkan ucapan Hujia. Meskipun sekte Xiao berada di wilayah sudut hitam, tapi jika para murid yang lulus dari akademi dalam mau bergabung dengan sekte Xiao, maka di masa depan sekte Xiao bisa berdiri berdampingan dengan akademi Jianan. Selain memberikan manfaat bagi akademi, para siswa yang nantinya bergabung juga akan mendapatkan pengalaman bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Bahkan sekte Xiao bisa menjadi perantara antara akademi Jianan dan seluruh wilayah sudut hitam. Jika kalian masih ragu dengan hal itu, kalian berdua bisa bergabung dan mengelola sekte Xiao selama kepergianku, sehingga kalian bisa memahami apa tujuanku sebenarnya. Wu Hao dan Hu Jia mengangguk secara bersamaan. Kamu adalah pemimpin gerbang Pan. Segala keputusanmu pasti akan kami patuhi. Kamu memerintahkan kami untuk bergabung dengan sekte Xiao, maka pasti kami akan lakukan. Setelah semua masalah gerbang Xiao diselesaikan, Xiaoyan terlihat santai untuk beberapa waktu. Selanjutnya, dia diam-diam menunggu selama 2 bulan dan menunggu Xiaoli mengumpulkan semua kekuatan sekte Xiao. Setelah itu, rencana balas dendam secara resmi akan dimulai. Nah guys, begitulah alur cerita series Donghua Balted Rook The Haven versi novel part 7-nya. Gimana? Jelas dan seru nggak penjelasan yang Mimin berikan? Pasti seru ya kan? Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake it